Hey, selamat pagi Road Tripper. Kembali bertemu lagi kita di channel Road Trip Indonesia, channelnya pencinta keindahan sejati. Kita masih melaporkan dari Kota Palu, perjalanan sepasang anak manusia yang ingin mengenal bangsanya, yang betul-betul ingin mengenal masyarakatnya dari dekat. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia, menelusuri pelosok Nusantara, Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara, dusun dan kota, kemana saja. Oke, ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan buat yang mau pesan t-shirt dan merchandise Road Trip Indonesia, jangan lupa kita ada t-shirt seperti biasa. T-shirt, ada stiker, ada mug, ada nomor kontak Kak Beda di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih juga buat yang sudah support. Terima kasih buat yang sudah beli kaos Road Trip Indonesia selama ini. Keren banget. Sekarang kita akan lanjutkan lagi cerita tentang waktu perjalanan Road Trip Indonesia berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Itu kan ada beberapa yang belum kita upload. Kita di Sumatera Utara sempat beberapa bulan kan waktu itu. Yang kemarin kan udah tuh. Yang pertama kita masuk Sumatera Utara udah ada. Nanti linknya juga dikasih di atas. Kemudian waktu perjalanan kita touring dengan Fort Everest Club Indonesia, waktu baru kita masuk Kota Medan, udah juga. Nanti kita kasih linknya di atas. Kemudian waktu kita ke Kabupaten Batubara dengan Om Zul, kita kasih juga linknya nanti di atas. Oke. Nah, sekarang adalah perjalanan city tour waktu kita di Kota Medan. Kita diajak oleh Om Amir Makmur Nasution, ketuanya Fort Everest Club Indonesia Chapter Sumut, dan keluarganya, Tante Ica dan anaknya Aban. Oke. Nah, waktu itu Kak Beda tidak bisa ikut, tidak bisa hadir, karena ada hal yang Kak Beda ini betul-betul tidak bisa menolak, tidak bisa menunda, tidak bisa tidak, harus kembali ke Jakarta. Kenapa begitu? Karena yang telepon ibunya. Ibu mertua bro, ibu mertua teman-teman, jangan coba-coba. Kalau yang namanya mertua, udah kasih instruksi, siap komandan. Daripada izin lu dicabut. Nah, hari ini Bang Den jalan-jalan dengan Om Amir tanpa Kak Beda. Kita bujangan ya. Yang namanya bujangan di kota sebesar Kota Medan ini, kira-kira apa yang bisa kami lakukan? Ya, kalau seorang suami istrinya jauh, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Wah. Kota Medan, Sumatera Utara, Horasbah. Aja gamburannya Bang Amir serem banget coba. Kita masuk Kota Medan itu yang pertama kita temui itu adalah macet. Karena kan sudah berbulan-bulan kita di perjalanan. Itu kita udah bebas macet selama itu. Enak banget memang perjalanan di luar kota di Sumatera ini. Bayangin orang yang sudah hidup bertahun-tahun penuh dengan kemacetan, tiba-tiba kita merasa feel free, kita merasa bebas dari kemacetan. Nah, begitu masuk Medan langsung macet. Karena kan Medan ini kan juga salah satu kota terbesar di Indonesia ya. Selain Surabaya, Makassar, dan Jakarta sudah pasti. Kita sarapan di sebuah tempat yang merupakan salah satu kuliner favorit di Kota Medan, yaitu namanya Soto Kesawan. Nah, kalau orang Medan atau orang yang sudah pernah ke Medan atau pencinta kuliner udah pasti tahu lah yang namanya Soto Kesawan ini. Terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Daerahnya namanya daerah Kesawan, makanya dibilang Soto Kesawan. Soto khas Sumatera dengan kuah santannya itu kan mantap sekali. Ada jeroan, nah buat yang kolesterol hati-hati. Ya gini lah, mana? Ininya. Makan apa itu? Makan apa nih? Soto Kesawan. Oh, sedapnya. Enak banget. Bahasa Acehnya mangan dan. Enak banget. Sekarang kita mau kemana, Om Amir? Kita ke Chong Afi dulu. Oke. Chong Afi Mansion. Apa itu Chong Afi? Chong Afi ini salah satu pengusaha keturunan Tionghoa zaman dulu,
pengusaha orang kaya di Medan lah. Jadi salah satu peninggalannya adalah rumah keluarga beliau yang sampai sekarang masih berdiri eksis di tengah kota Medan, daerah Kesawan. Kita akan cari tahu ke dalam. Ayo kita lihat. Sip. Masih di jalan yang sama itu, Jalan Ahmad Yani, ada sebuah objek wisata yang sangat unik sekali kalau menurut aku ya. Karena itu kita diajak namanya Chong Afi Mansion. Rumahnya Chong Afi. Pada zaman-zaman akhir abad 19 dan sekitar 1900-an awal itu, hiduplah seorang pengusaha yang sangat kaya raya keturunan Tionghoa yang bernama Chong Afi. Nah, rumahnya itu terletak di sini dan sekarang dijadikan semacam museum dan dibuka untuk umum sebagai objek wisata. Rumah ini jatuh pada saat ulang tahun Chong Afi yang ke-60 tahun 1920. Ini Chong Afi dan ini Isi dan dulu didatangkan dari Indonesia. Kita lihat. Kabarnya Chong Afi ini adalah seorang pengusaha yang kaya raya dan multikultural, bisa merangkul semua pihak pada zaman itu termasuk pribumi, Melayu, dengan Sultan Delhi juga dekat, dengan pihak Belanda juga dekat, dan sangat-sangat dermawan. Tapi dia berbaur, banyak membantu pribumi, banyak memajukan pribumi, dan dia bisnisnya itu dulu awalnya tuh bisnis yang paling besar yang dia punya itu adalah bisnis perkebunan. Perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sampai ke Sumatera Barat kabarnya. Tahun 1900 ada rumah sebesar ini dengan arsitektur yang luar biasa. Arsitekturnya itu perpaduan antara Cina, Spanyol, India bahkan, dan Melayu. Jadi digabung semua. Udah gitu di dalamnya itu perabot-perabotnya tertata rapi. Mebel-mebelnya ini antik-antik semua dan itu semua impor. Impornya juga bukan dari Cina aja. Dari Cina ada, dari Spanyol, dari Itali, dari mana-mana. Karate Kid, Karate Kid. Medan. Iya, Pak. Pakai cadar. Itu mendalam Tibet. Mana? Ini bukan peninggalan Chong Afi. Nah, baunya. Harus kena lampu ya. Dari situ kita ke Masjid Raya Kota Medan yang kabarnya dulu ini adalah satu kesatuan dengan Istana Maimun. Dan ini juga yang dibantu oleh Chong Afi pembangunannya dulu 1906 kalau Masjid Raya. Kalau Chong Afi itu 1895 dibangunnya. Jadi memang kalau jalan-jalan di Kota Medan itu adalah kita bicara sejarah wisatanya, yaitu peninggalan-peninggalan Belanda yang masih ada sampai sekarang. Kita sekarang lagi di Masjid Raya Al-Masyun, Kota Medan. Inilah Masjid Sultan Delhi, Istana Maimun. Sampai sekarang mungkin belum ada tandingan yang bisa membangun masjid semegah ini. Gimana? Tempat wudhunya gimana, Om? Dari batu granit. Kita lihat aja marmer. Kita lihat ke dalam. Di tempat wudhu udah ada bathtub.
Selesai dari Masjid Raya guys, kita pergi lagi yang namanya restoran Tip Top. Nah, restoran dari zaman Belanda. Restoran ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan sampai sekarang masih eksis. Keren banget ini restorannya. Menunya juga lengkap. Menu Asia, Eropa, es krim, kopinya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Om Amir, terima kasih Tante Ica, terima kasih Aban. Nanti kita ketemu lagi. Aban sekarang udah gede kali ya, udah 4 tahun yang lalu. Jadi kita di mana sekarang Om? Sekarang kita lagi di restoran Tip Top. Oke, Ini restoran atau kafe lama, berdiri sejak tahun 1934. Ini adalah kafe campuran antara Chinese dan Belanda. Jadi otomatis rasa cake-nya masih asli, cake Belanda zaman dulu, masih di bake atau di oven dengan oven bakar zaman dulu lah. Dan ini juga sekarang masih tempat favoritnya orang untuk nongkrong dan ngopi-ngopi. Berarti dari zaman Belanda, ini tempat nongkrongnya Belanda dulu berarti ya? Tempatnya Belanda ya, dari tahun 34 ada sampai sekarang. Kalau kata Bang Saud, sebelum negara ini merdeka sudah ada. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Roadtrip Indonesia. Roadtrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Ya ini biasa, kameranya di belakang, kameramennya adalah Kak Beda. Kenapa Kak Beda tidak tampil dalam narasi ini? Makeup. Bukan, karena Kak Beda memang tidak ada kan dalam acara cerita di Medannya kan dia nggak ada. Jadi sekarang Kak Beda jadi kameramen plus tripod, karena tripodnya di sini buat pegangan tangan Bang Den. Haha. Kat, kita bilang perjalanan ini nih udah bukan seperti perjalanan biasa ya keliling Indonesia, bukan lagi gitu, tapi kita menganggapnya ini udah seperti lifestyle. Lifestyle ini adalah, kita menyebutnya ini adalah Road Trip Indonesia, perjalanan ini adalah alternatif lifestyle. Jadi memang tidak, udah bukan perjalanan lagi, maksudnya lifestyle ya gaya hidup. Jadi kita memang ya hidup seperti ini gitu. Kita tidak lagi berpikir tentang kapan kita mau pulang atau sampai kapan perjalanan ini, enggak gitu. Ini aja belum selesai sampai ke Merauke aja udah, nanti pengen ke situ lagi ya sayang ya. Sayang nanti kita, aku kangen sama daerah itu, aku pengen ke situ lagi nanti kita. Jadi mikirnya tuh nanti kita pulang ya, nanti nanti kita di rumah begini. Nggak pernah loh kita ngomongin gitu sama Kak Beda. Kita selalu bicaranya kita mau kemana lagi. Walaupun tempat itu udah pernah kita lewati. Mungkin tempat-tempat yang kesannya sangat mendalam buat kita. Itu yang kita maksud dengan alternatif lifestyle. Jadi doakan saja kami ya road tripper, penonton, netizen, bahwa kami bisa sehat-sehat terus, punya daya upaya untuk terus mengeksplor tentang Indonesia, untuk mengenal Indonesia dari dekat dan bisa juga mengenalkannya kepada teman-teman semuanya, pada sahabat Road Trip Indonesia semuanya, supaya kita lebih mengenal Indonesia. Kenapa kita lebih mengenal Indonesia tuh begini? Kita nih Bang Den sama Kak Beda juga sebelumnya kenal Indonesia itu cuma dari bacaan, dari media, dari pelajaran sekolah. Ternyata itu nggak cukup begitu kita jalanin. Begitu kita jalanin, Indonesia itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bener deh. Kalau dulu ya kita tuh pasti takut. Banyak orang sampai sekarang itu takut dia mau melakukan perjalanan jauh lewat jalan darat, mau keluar kota atau ke tempat-tempat yang mereka belum pernah, daerah-daerah provinsi yang belum pernah mereka datangi. Umumnya orang Indonesia takut. Tapi setelah kita jalani ternyata semua ketakutan itu hilang, bahwa Indonesia itu sangat luar biasa dan baik hati. Makanya ini yang harus kita rombak dulu mindsetnya, bahwa memang betul tidak kenal tidak sayang. Ini juga yang kita mau sampaikan supaya kita nggak punya ketakutan lagi, supaya orang Indonesia itu nggak punya kekhawatiran lagi. Indonesia ini sangat luas. Kalau kita hanya di rumah aja, kita tidak jalan, kita tidak keluar, kita tidak menemui, melihat alamnya secara langsung, tidak menemui saudara-saudara kita di belahan lain Indonesia, kita tidak akan pernah mengenalnya. Apalagi selama ini terus terang aja banyak sekali stigma-stigma negatif tentang daerah ini begini, daerah ini begitu, daerah ini kasar, daerah ini jahat, daerah ini foya-foya, daerah ini aduh matre segala macam.
macam. Hal-hal seperti itu, stigma-stigma seperti itu yang Road Trip Indonesia harus membuktikannya, bahwa kita harus memperlihatkan bahwa itu semua tidak benar. Semua itu salah. Kita nggak tahu siapa sih awalnya yang bikin orang Indonesia terpecah-pecah dengan stigma-stigma negatif itu. Kita nggak tahu siapa. Kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi itu yang terjadi. Tapi begitu kita jalani, semuanya itu tidak benar. Indonesia itu keren banget. Jadi kalau kita udah jalan ya kita nggak akan pikirin sampai lupa pulang, itu udah pasti.